taruh 2-3 potong, yang penting makan gitu. Terus sayur selada kan murah, 4.000 tuh kalau saya beli udah banyak banget, dipotong lagi, digunting lagi kayak dadar gitu, ditaruh lagi gitu. Jadi makan semua. Besoknya dia nggak tahu mau makan apa sih, dia nggak punya apa-apa lagi. Kemudian kita punya acara besar kemarin Munas, dia bilang ini, Bugem tahu nggak, saya tuh pergi tuh, saya punya 7.000 di saku. Saya gini, Tuhan, ini kalau Ibu Gem kan, karena saya pimpin pujian, dia ngomong, ini kalau Ibu Gem di depan bilang, mari kita memberikan persembahan, habislah saya. Saya mau pulang pakai apa ini? Saya nggak punya uang untuk nge-grab ini. Terus saudara, dia bilang, puji Tuhan, Ibu Gem nggak bilang bahwa kasih persembahan. Saya gini, lega, minimal besok bisa beli 0,5 liter beras. Selesai itunya saudara. Dan pada akhirnya saudara, saya entah kenapa hari itu tuh kayak hati saya ajak istrinya, saya gini, melayani gitu. Nah di dalam pelayanan itu dia ada dapat berkat gitu. Yang dia dapat berkat yang lucunya saudara, di dalam amplop itu tidak ada uang. Itu orang, karena rame panitia, kita rame, jadi saya sama beberapa teman itu punya udah di amplopnya udah benar-benar dilem ya, jadi ketahuan. Yang dia punya itu nggak dilem. Saya sampai di rumah WA masuk, mungkin karena orang ini ngasih ke saya suruh bagi gitu. Biasanya enggak, tapi hari itu karena memang sangat takut kesibukan dan mereka akan pergi sebelum acara, jadi dia takut lupa. Dia katakan, Bu, nanti tolong bagikan mereka berdua. Oke. Jadi saya terima, saya punya saya di sebelah, yang tiganya di sini nih. Ya saya masukin begini, saya nggak lihat. Lalu waktu kita penyembahan mau persiapan mau ibadah, saya langsung, daripada nanti saya lupa lagi, saya bagi di depan teman-teman. Ambil sekali deh, belum pelayanan saudara, ambil sekali, saya takut lupa gitu. Dengan pedenya saya kasih, betul dia buka, sudah kita udah bisa semua dibuka saudara, hanya untuk membeli makanan saudara. Astaga Tuhan, dia bilang mungkin itu pas dia bilang begitu, saya gini, puji Tuhan ada berkat gitu. Entah Tuhan kasih feeling insting seperti apa gitu. Tapi betul dia buka saudara, tidak ada uangnya dalam, dia WA terus dia foto itu amplop. Saya langsung nah saya yang pegang duitnya gitu, saya jadi takut. Saya gini, saya langsung hubungi bendahara, bla saya meneruskan dia punya WA tersebut. Terus dia bilang, oh iya ibu maaf, mungkin tadi waktu saya mau isi tiba-tiba ada yang manggil, karena kan dia bendahara, jadi kemana mau semua orang pada panggil gitu. Akhirnya saya bilang tolong diselesaikan karena besok saya akan pimpin penutupan, jangan sampai saya gelisah. Terus saya bilang shalom, tuh orang lagi nih, saya biarkan. Saya ngotot langsung, tolong ya sekarang harus diproses gitu. Suami saya bilang gini, karena suami saya tuh orangnya paling sensitif, kalau bagian dia bilang, mama harus cepat ngomong. Udah Pak, gak usah pakai urat, biasa aja gitu. Tapi tetap malam ini harus ngomong. Iya, malam itu juga langsung saya tanyain orang-orang yang dapat PK, amplopnya dalam keadaan tertutup atau terbuka, semua tertutup. Kecuali beliau terbuka. Belum itu juga tuh. Nah akhirnya kemarin ketemu pas penutupan, saya tanya lagi bendahara, saya mau pimpin ini udah diproses belum? Sudah. Jadi masalahnya di mana? Mungkin saya sering dipanggil sana sini, betul saya mau ngeluarin, Bu, saya datang, diri saya lupa isi. Oh iya sudah, karena saya pegang amplop, jadi takut jangan sampai tuduhan itu ada pada saya. Jadi aman, puji Tuhan. Dan saudara, uang itulah yang menghidupi mereka saudara-saudara, luar biasa. Mereka hanya berdoa dan Tuhan, kami gak punya apa-apa, kami menantikan mujizat dari Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka lewat itu tuh. Yang tadi yang Roh Kudus kasih ingat, ibu mau gak mau ibu harus, karena yang ibu ini gak bisa, ibu harus. Padahal ada orang banyak, tapi Roh Kudus tuh suruh bilang ibu itu. Mereka membutuhkan berkat itu, dan berkat itulah yang menghidupi mereka. Walaupun memang agak kesasar sedikit. Dan saya percaya saudara, masa penantian, masa-masa di mana saudara dan saya punya iman diuji, hidup diuji, bahwa apakah memang kita masih tetap setia menantikan Tuhan Yesus. Terkadang ada banyak orang di luar sana yang tidak sanggup, anak-anak muda yang hidupnya pacaran dengan beda agama, karena menantikan Tuhan Yesus datang terlalu lama. Pada akhirnya
mereka menikah dan mereka berpindah. Ada juga orang-orang yang karena jabatan mereka berpindah. Ada orang-orang banyak, masa penantian itu masa pemurnian. Iman saudara benar-benar diuji di sana. Kehidupan tiap-tiap hari kita kayak tadi hamba Tuhan gak punya apa-apa tapi tetap dia berdoa. Masa-masa itu kita diuji. Apakah benar-benar kita jadi orang Kristen yang punya kualitas value yang luar biasa? Masa penantian suami istri digesek. Yang gak punya suami puji Tuhan. Tapi jangan punya suami, berjuang sendiri, berdoa sendiri, makan sendiri, cuci sendiri. Iya tak? Tapi yang punya suami pikir bangun pagi harus siapin suami punya ini itu. Saya bersyukur saya nggak siapin, Bapak Gembala yang siapin. Sampai saat ini pagi-pagi saya masih tidur karena jam 4 udah masih ngantuk, udah doa dulu baru tidur lagi. Ya kalau cari suami cari yang muda-muda yang Bapak Gembala, pagi-pagi siapin sarapan. Kayak bule-bule toh. Anak muda, cari pasangan, cari yang seiman, cari yang benar-benar takut sama Tuhan. Karena yang takut sama Tuhan kadang-kadang aja bisa jatuh. Apalagi yang gak takut sama sekali. Cari yang takut Tuhan pertama. Yang kedua, masa depannya jelas. Jelas-jelas ada. Jangan jelas-jelas tidak ada. Karena yang muda-muda, saya mau pesan ini. Kadang-kadang kalau kita jatuh cinta, kita sudah gak lihat lagi dia punya segalanya. Kita lihat cuma cinta yang ada di hati kita. Tapi hidup yang akan kita lalui dengan pasangan kita itu berat. 30 hari kita butuh beras berapa kilo? Ikan, ayam, belum lagi salon, sepatu, sandal, anting-anting, make up, belum lagi hobi kita, belum lagi kadang-kadang orang yang sudah nikah hobinya sudah tidak bisa lagi dia lakukan karena tidak ada tunjangan. Yang tadinya biasa dia ke salon menendani dirinya, bikin mangkila DP kulit, selesai bisa lagi karena apa? Tidak ada uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya itu uang. Nah, saudara hati-hati pilih pasangan. Anak-anak muda, hati-hati. Orang tua harus kasih ingat anak-anak terus seperti orang Yahudi kasih ingat anaknya. Pagi, siang, malam, mereka selalu menyampaikan ini berulang kali. Yang disampaikan itu apa? Taurat Tuhan, pagi, siang, dan malam. Karena di dalam firman Tuhan ini ada matematika, IPS, sejarah, semua ada komplit. Kasih tahu sama anak-anak. Kalau pilih pasangan yang benar-benar hidup, takut Tuhan, punya masa depan. Bibit, bebek, bobot. Jangan lihat bibitnya saja, tapi dia cuma lulusan SD. Jangan lihat bibitnya, dia cakep, cantik, ganteng, tinggi, gagah, putih, pocok-pocok, pecik-pecik. Sabar coy, dia berumahnya kesini. Jangan sampai saudara salah pilih masa penantian saudara terhadap Kristus, saudara jatuh di jalan. Berat. Perjuangan kita di dunia ini berat. Makanya saya bilang kenapa Tuhan bilang begini. Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena di dalam tempat lain di mana saja tidak ada kenyamanan kecuali dalam Tuhan. Maka di dalam Tuhan itu emang nyaman, tapi tetap kita diuji habis-habisan. Di dunia ini kita latihan badani. Di dunia ini kita latihan ego kita, latihan kesombongan kita, latihan karakter kita. Semua kita diuji dalam pemurnian masa penantian Tuhan. Karena kenapa saudara? Tuhan itu kudus. Kudus bertemu dengan kudus itu bagus. Tuhan tidak suka yang sampah-sampah, yang kotor-kotor.
maka Dia melatih kita di dunia ini untuk menyangkali setiap daging kita, supaya ketika kita bertemu dengan Dia dalam keadaan kudus. Maka firman Tuhan bilang, sampai aku melihat dan mendapatkan bahwa kalian tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi masa penantian kedua adalah masa pemurnian dan persiapan. Ketika saudara dan saya dimurnikan seperti emas, maka saudara dan saya ada dalam masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Masa penantian adalah masa di mana memurnikan karakter, menyiapkan kapasitas kita menerima berkatnya. Itu masa penantian. Dan yang paling terakhir adalah menggenapi janjinya. Ketika 10 hari waktunya genap, para murid tetap di Yerusalem, ada dalam persekutuan doa, sehati dalam doa, dan mereka yang ketiga adalah mereka masa pemurnian. Jadi orang-orang di dalam sinagoge itu berdoa, yang tidak sehati dengan mereka keluar. Sekitar ada 100 lebih yang sehati dengan mereka. Ketika mereka sehati, 10 hari itu terjadi yang ini. Dalam gereja kita kalau kita sehati, setiap kita berdoa ada pencerahan roh, ada baik Tuhan di sini. Oke? Nah, yang paling terakhir saudara, ketika waktunya genap, Roh Kudus dicurahkan dengan kuasa. Jadi penantian murid-murid itu tidak sia-sia. Tuhan menggenapi janjinya dengan pencurahan Roh Kudus itu. Aku akan memberikan penghiburan kepadamu ketika aku naik ke surga. Kamu tidak sendiri. Aku tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Itu Yesus bilang ke murid-muridnya. Dan 10 hari kemudian Tuhan menggenapinya. Penantian murid-murid tidak sia-sia, sama dengan saudara saya. Ketika kita dimurnikan di dalam dunia ini menjadi karakter yang kudus, yang tidak bercacat dan tidak bercela, maka ketika Tuhan datang, saudara dan saya pasti punya tempat di surga. Tidak sia-sia penantian kita. Saya menyimpulkan firman Tuhan ini bahwa masa penantian bukan masa yang kosong, melainkan masa yang penuh makna jika dijalani dalam iman, satu iman tadi, doa, persatuan, ketaatan. Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka yang siap menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita amini firman Tuhan dengan pujian, memilih untuk tetap setia. Suami dan istri harus tetap setia. Kalaupun ada masalah dalam rumah tangga, tetap tenang, tetap bersyukur, karena itulah masa pemurnian saudara dan saya di dunia ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir, sampai akhir hidupku. Bukan tetap menyerah.
saya mau kasih tahu kepada saudara, suami dan istri, berat apapun persoalan kalian, apapun pergumulan kalian, tetaplah setia untuk Tuhan. Tetap terus saling mengasihi dengan Tuhan. Benturan akan terus saudara saya hadapi. Mau anak muda, mau remaja, bahkan kadang-kadang orang tua dengan anak, tapi tetap harus setia dan taat sama Tuhan. Tetap mengasihi orang-orang sekitar kita, pasangan kita, istri suami kita, anak-anak kita, tetap harus mengasihi mereka. Karena itu saatnya dimana Tuhan memurnikan hati saudara saya untuk terus setia sama Tuhan. Mari ambil ujian ini sebagai pernyataan sikap hati saudara dan berdoa sama Tuhan. Ada saat yang ku alami, tak seperti yang ingin, ku tetapkan hati untuk berjalan. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih bertahan setia sampai akhir, sampai
selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan Kami percaya kami tidak jalan sendiri. Kami percaya ketika hari ini kami maunya A, tapi kemudian Tuhan maunya B. Di luar keinginan kami. Tapi kami imani disitulah memang kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, dalam hari-hari kami, terkadang kami mengalami masa-masa krisis. Suami dan istri terbentur hanya untuk hal-hal yang sederhana. Mungkin perekonomian, mungkin situasi dalam rumah. Ingatkan kami untuk terus berpegangan tangan, mengasihi sesuai dengan perjanjian pernikahan. Mungkin kami berbenturan dengan anak-anak kami. Ingatkan kami untuk terus mengasihi mereka, karena itulah mereka yang Tuhan percayakan bagi kami. Mungkin dengan rekan-rekan kerja kami, ingatkan kami bahwa ketika Kau mendapati siapapun di samping kami, itu pertanda Tuhan sementara mengikis memurnikan kami, dan biar kami terus berdampak lebih baik. Kami percaya Tuhan, di masa penantian ini kami harus terus taat sama Tuhan. Kami harus terus ada dalam sehati, dalam doa. Bantu kami Tuhan, melewati setiap hari lepas hari, perjalanan yang masih panjang, bahkan kami tidak tahu kapan Engkau datang. Sampai saat ini kami hanya bisa melihat tanda-tanda Tuhan, tapi kami tidak tahu pasti kapan Engkau akan datang. Beri kami kekuatan dan kemampuan dengan sebuah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami terus bertahan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Tidak sia-sia masa penantian kami Tuhan. Kami terus ada dalam persekutuan kesehatian dan doa. Kami terus melayani Tuhan, sekalipun berdarah-darah daging kami, sekalipun hati kami disakiti sama orang lain, kami terus akan melayani Tuhan. Terkadang kami bertemu dengan orang-orang yang lembut, orang-orang yang kasar, orang-orang yang iri, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menghakimi kami. Tuhan, di masa penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua, kasih kami kemampuan untuk terus bertahan dalam iman kami. Kasih kami kemampuan untuk terus bertahan dalam kasih, bertahan dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Ketika perekonomian kami Tuhan digoncang, kami percaya Allah siapa yang berkait itu yang menyediakan berkat bagi kami. Ketika semua hal kami digoncang, kami percaya Allah menyertai kami.
kami tidak ketemu bercacat, tapi menjadi pengantin-pengantin wanita yang kudus, sehingga kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Makasih banyak Bapa. Kami semua di tempat ini, Tuhan persiapkan kami untuk berjumpa dengan Engkau mempelai. Bapa, terima kasih. Berkati jemaat ini Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Apa tidak tahu banyak pergumulan dalam rumah tangga, tapi yang hamba imani, pemeliharaan Tuhan selalu menjadi yang paling istimewa dalam hidup mereka. Jika dalam rumah tangga suami istri hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati meja makan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Yang belum bekerja, Tuhan siapkan pekerjaan. Tuhan kirim orang-orang yang baik mendampingi mereka. Yang sementara bergumul untuk anak-anak, kami percaya Tuhan juga mengasihi dan memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil. Perbuatan Tuhan selalu ajaib. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan sementara menyiapkan tempat bagi kami di sana. Kami percaya kami akan bertemu dan bersorak dalam kerajaan surga. Bapak, terima kasih. Mendoakan jemaat yang tidak hadir pagi ini, mungkin sakit atau tidak punya biaya untuk gereja dan lain sebagainya. Tuhan tetap memberkati mereka. Yang berhari ulang tahun juga mungkin Tuhan Engkau tetap memberkati, umur panjang Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk gereja Anugerah Bethesda, Tuhan memberkati secara nasional. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan, psikologi dan semua cara MB dan MD. Tuhan lepaskan berkat bagi kami semua. Demikian pun dengan gereja-gereja seluruh dunia ini, pakai gereja ini untuk mengabarkan berita kabar baik. Bapak, terima kasih. Bangsa dan negara kami berdoa, Tuhan memberkati. Tempat ini terus dikuduskan Tuhan, sehingga setiap gereja yang berdoa tempat ini, nama-Mu yang dipermuliakan, dikuduskan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk teman-teman yang bantu pelayanan sini, Nathan, Vicky dan juga Jerry. Tuhan memberkati mereka. Teman-teman lain juga yang melayani di luar, Tuhan berkati Joseph Jafet, Tuhan berkati Joshua. Tuhan berkat Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rahmat Tuhan yang besar. Di hari ini semua orang Kristen merayakan kenaikan Engkau. Tuhan lepaskan berkat bagi gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak di surga. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Mari angkat persembahan di tangan kami sekarang. Kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur dan rasa cinta kami kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan mereka, suami, istri, anak-anak, generasi mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mempersiapkan jalan-jalan yang baik bagi mereka. Terang cahaya kemuliaan menghampiri mereka. Bahkan penyertaan Tuhan Shekinah glory terus menyertai mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan persembahan lainnya kami bawa di rumah Tuhan. Tuhan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Puji, berkati sebagai pengelola keuangan Tuhan, berkati Sakiko Abraham mengalir bersama dengan kedua anaknya. Ibu Nana Pario pemerhati hati dan sekretaris, Tuhan memberkati. Pak Gembala, Tuhan memberkati kesehatannya. Bahkan Brenda sebagai pengurus koordinator, Tuhan memberkati. Bahkan Andy sebagai pengelola musik, Tuhan juga memberkati dia. Kami percaya di masa-masa yang dilewati saat ini, sementara Tuhan memperbaiki jalannya Tuhan. Dan Tuhan sementara merencanakan sesuatu yang luar biasa di depan sana. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Joshua, Tuhan berkati
Dan semua pengurus tidak terkecuali diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kami yang hebat, yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang tempat ini pun Tuhan tidak terkecuali sentuhan tangan yang penuh mujizat itu membuat mereka menjadi anak-anak yang cerdas, membuat mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Bahkan ketika mereka besar nanti, kami percaya berkat-berkat Tuhan yang spektakuler mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik menghampiri mereka, sehingga masa depan mereka adalah masa depan generasi yang diberkati Tuhan, generasi Joshua, generasi yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mari terima berkat Tuhan. Berkat Ishak, Yakub, Abraham mengalir dalam rumah tanggamu, tidak akan pernah putus. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan memperlakukan engkau dengan baik dari detik, menit, sampai kepada tahun. Pulanglah dengan damai sejahtera terima berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejahtera dan melampaui segala pikiran manusia, memberkatimu dan memberkati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hari Minggu kita akan kembali lagi beribadah di tempat ini dengan waktu yang berbeda, sore jam 5 ibadahnya. Terima kasih, ibadah selesai. Ya, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur siang hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau dalam kebenaran dan kebenaran. Dan saat ini sebelum kami pulang ada berkat Tuhan yang sudah disiapkan untuk memberkati. Ketika kami menikmati dan memberkati anak-anak yang sudah berkat bagi kami memberikan berkat kali ganda. Terima kasih Bapak.